lulusan komunikasi? Nggak ada? Beneran nggak ada? D3, S1, S2, S3 komunikasi ada. Nah, ini suka malas ngangkat tangan karena kalau ditanya teorinya lupa ya. Lupa ya. Ibu siapa namanya Ibu? Ingatnya 5WH. Ibu Putri. Jadi teman-teman, Ibu Putri lulusan mana? Melbourne University. Wih, tepuk tangan buat Ibu Putri. Ibu Putri aja yang ngajar apa bagaimana? Saya permisi aja kalau gitu. Melbourne University. Sosiologi, ya. Ya nyambung-nyambung lah ya sama komunikasi ya. Salah satunya komunikasi. S1-nya komunikasi di Solo. S1 komunikasi, S2 selesai. Ibu Putri, terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa. Iya, Pak Ari mana Pak Ari? Ibu Putri aja ngajar. Karena saya adalah lulusan teknik mesin Trisakti. Jadi maaf ya kalau nanya teori, nanyanya ke Ibu Putri. Ibu Putri bantuin saya ya. Saya mah pengalaman aja 20 tahun terakhir, mulai dari siaran radio, jadi MC, jadi presenter, nulis 2 buku komunikasi, ensor. Tapi teorinya jagoan Ibu Putri. Luar biasa. Kalau bicara Ibu Putri nih saya nanya. Kalau ngomongin soal teori komunikasi yang ideal itu gimana Ibu Putri? 2 arah. Oke, terus? Good. Iya. Terus. Nah, iya, ini serius nanya loh. Ini serius nanya. Siapa tahu ada insight baru. 2 arah. Terus? Interaktif. Ya. Udah lama sih ya Ibu ya kuliahnya ya, udah lupa ya. Ya, 2 arah interaktif. Kalau nggak interaktif sih ngomong sendiri namanya ya. Kalau 1 arah berdoa biasanya ya. 2 arah interaktif. Apa Bu? Win-win solution. Wah, ini kita mulai hangat. Win-win solution. Jadi semua orang merasa senang dan mendapatkan yang diinginkan. Good. Ada lagi? Bisa betul. Bapak siapa namanya Pak? Pak Hotman dari komunikasi juga Pak? Oke. Bisa dipahami dua-duanya. Satu lagi to make it perfect. Satu lagi. Jadi sebuah komunikasi yang ideal Bapak Ibu, apapun yang Anda lakukan harus ada komunikan yang bicara. Ada komunikator yang bicara, ada komunikan yang mendengarkan. Oke? Pesan disampaikan, ada interaksinya kayak kata Bu Putri. Pesan disampaikan, bisa dimengerti kayak Pak Hotman, bisa dimengerti apa yang dikatakan, dan yang membuatnya sempurna adalah orang tersebut mau mengikuti apa yang Anda minta. Jadi bicara itu harus ada tujuannya. Mau jualan, promosi, informasi, menjelaskan, mengajak, apapun itu, orang tersebut, komunikan Anda, audiens Anda akan ideal sebuah komunikasi kalau mau melakukan apa yang Anda minta. Ada 4 hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa bicara dengan arti, supaya kita siap untuk berlari, siap untuk bergerak. Karena kan orang bilang bahwa kalau bicara, Mas Bram, kalau bicara ngomong doang. Oh enggak, saya bicara bukan cuma ngomong doang, tapi saya berusaha untuk menggerakkan orang. Sebenarnya saya mau ngomong, saya bukan cuma ngomong doang, saya juga dibayar gitu ya. Dan lumayan ya Mas Puji ya. Jadi sebenarnya, tapi kan gak enak kalau Mas saya ngomong gitu ya. Jadi saya bicara bukan cuma ngomong doang, tapi kalau bisa kita menggerakkan orang. Menggerakkan orang dengan apa? Dengan sebuah teknik yang saya nyebut tekniknya adalah kaki. Gak ada ya di materi ya, gak ada ya. Oke, kaki. Jadi bagaimana sih caranya ketika kita bisa berkomunikasi dengan teknik kaki ini? Kayaknya adalah Anda bisa menyampaikan kognitif. Bu Putri ini ada nggak di materi kuliah dulu? Nggak, waktu itu mungkin Bu Putri nggak masuk, kebetulan lagi harus ada acara ya, waktu itu ada nikahan teman, jadi nggak masuk pada saat kuliah ini. Ya, kayaknya adalah kognitif. Kognitif itu memberitahu. Jadi apapun yang Anda sampaikan harus bisa mendapatkan keberhasilan pengertian dari audiens Anda. Kognitifnya dapat memberitahu, menyampaikan informasi. 1. Cukup, belum menggerakkan. Karena yang berikutnya harus ada teknik afektif, punya rasa. Nah, ini yang sudah mulai menantang. Bagaimana ketika Anda bicara, maka yang tersampaikan bukan cuma pikirannya saja, tapi juga ada rasanya. Karena communication is a hard skill. Sebuah service akan jadi excellent kalau yang disampaikan adalah bahasa hati. Communication is a hard skill. Sehingga ketika Anda menyampaikan sesuatu, orang mudah untuk menerima, mengikuti, dan akhirnya mau melakukan apa yang Anda minta, karena yang disentuh adalah hatinya, bukan cuma sekedar pikirannya.
Jadi selain kognitif harus juga afektif. Yang selanjutnya baru ini yang konatif. Konatif itu benar-benar menggerakkan, mau menjadikan orang mengikuti apa yang kita inginkan. Tentunya hal-hal yang baik ya. Anda sebagai seorang komunikator Bapak Ibu harus bisa menjadi seorang hipnotis yang membuat orang lain mudah mengikuti apa yang sedang Anda tawarkan. In a good way, in a good way. Sebuah teori belum nyala. Ya, coach, mati coach. Lanjut, harus dari sini ternyata. Harus yang konatif, menggerakkan orang. Dari sini Bapak Ibu, maka Anda bisa mendapatkan sebuah teknik. Ya, jadi kalau bicara tuh ada 3 tahapan yang membuat orang lain berkesan dan bergerak. Yang pertama adalah ketika Anda bicara, orang lain bilang oke. Itu kognitif. Orang lain tahu, orang lain mendapatkan informasi, mereka bilang oke. Langkah selanjutnya ketika Anda bicara, orang lain bilang wow. Itu afektif dan konatif. Wow itu mereka percaya, mereka yakin, mereka kagum dengan apa yang Anda sampaikan. Yang paling tinggi adalah ketika mereka bilang aha. Itu adalah inspiratif. Jadi ketika Anda selesai menyampaikan, mereka bukan hanya mengerjakan apa yang Anda maksudkan, tapi terinspirasi untuk membuat hal-hal lain yang lebih menghebatkan apa yang Anda maksudkan. Jadi ketika Anda bicara dengan tim Anda, mereka mengerti, melakukan apa yang Anda minta, tapi langsung terinspirasi untuk membuat hal baru yang mendukung hal tersebut. Inspiratif. Nah, teknik ini akan membuat dimanapun Anda berada, Anda menjadi pemimpin, pembicara, menjadi orang yang punya kemampuan komunikasi yang impactful dan powerful. Teknik kaki, kognitif, afektif, konatif, dan juga inspiratif. Gimana Mas Bram caranya untuk mendapatkan ini? Anda harus punya kemampuan bicara yang 3. Pertama bisa, kedua berwibawa, ketiga berkarisma. Itu kita bahas sampai selesai nanti. Yang pertama bisa dulu. Bisa tuh gimana pun Anda berada, Anda bisa ngomong deh. Anda bisa didengar deh. Belum ada wibawanya, belum ada karismanya, it's okay. Tapi bisa dulu. Biasanya orang sulit untuk punya kemampuan bicara yang baik kalau masih ada groginya. Bapak Ibu pernah grogi? Pernah bicara depan umum dan nervous? Apa ciri-ciri orang grogi? Apa Bu? Kalau training saya nggak ada salah, nggak ada benar ya. Sama seperti hidup, nggak ada salah, nggak ada benar, yang ada hanya konsekuensi. Jadi nggak apa-apa, kita salah-salahan nggak takut benar, kalau benar-benaran takut salah. Asal ngomong aja nggak apa-apa, sebebas mungkin, santai aja. Gugup, gimana? Ciri-ciri orang grogi? Kok ciri-ciri orang grogi gugup? Itu bahasa lain dari grogi, gugup. Ciri-ciri orang grogi gugup. Gagap, starter. Wah keren. Terus apa lagi? Napasnya kenapa? Terengah-engah. Keringet dingin. Oke. Terus? Gemeteran. Terus? Oh, kayak megang pulpen. Apa tuh namanya? Fidgeting. Yes, fidgeting. Ngapa-ngapain lah muter-muterin. Ada lagi? Apa? Dengerin terus ya. Oh iya. Kaku. Anda kasihan banget ya, udah keringat dingin, gemeteran, terengah-engah, gagap, fidgeting, kaku. Hidup Anda menderita banget. Apa yang biasanya Anda lakukan kalau lagi nervous? Guys, hari ini sesi udah bosan. Oke, ketiga satu lagi ya, minta untuk izin. Sahnas. Sayangku sudah, silakan. Mari kita Mbak siapa? ikuti training dari Mbak Retno, 1, Oke guys. drama, 2, gak teliti, apa? Agak boros. Aduh laki lo ya. Pasti ngomel mulu nih. Baik, sayangku semuanya, lihat catatannya masing-masing. Namanya adalah shifting paradigm. Shifting paradigm adalah mengubah paradigma dengan cepat. Percayalah, ini hari apa sih? Selasa, gak apa-apa deh ya, agak ngomong spiritual. Tuhan itu gak pernah jahat sama kita, setuju? Iya, gak berani bilang gak setuju kan? Maka setiap kelemahan selalu diiringi kekuatan. Begitu juga dengan yang ditulis. Mari saya ajarkan bagaimana cara membacanya. Bu Mumu, yang pertama apa sayang? Mudah berteman. Kelemahan yang pertama? Pelupa. Ya. Karena saya pelupa, untung saya punya mental mudah berteman. Sehingga
hubungan saya sama orang nggak pernah cacat, betul nggak? Mantap, ya kan? Dan Bu Mumu percaya nggak? Makin usia kita, pekerjaan itu, duit itu bukan selalu dari otak, tapi hubungan yang baik dengan manusia. Makanya Bu Mumu nggak pernah kelaparan, benar? Yang kedua apa? Kelemahannya? Saya orang yang tidak percaya diri, tetapi saya punya positive mindset. Jadi walaupun saya tidak percaya diri secara mental, tapi saya yakin pegangan saya adalah di depan mission accomplished. Betul nggak? Kadang suka pede kan? Ya, kadang suka nggak pede. Kadang suka insecure juga, sama ya? Iya. Tetapi punya positive mindset kan? Pasti ada tangan-tangan Tuhan yang turun dari langit. Begitu kan sudah di dalam itu. Dan aman-aman aja semuanya kan? Bisa ngikutin? Oke, silakan baca masing-masing. Bang, siap-siap kamu yang kedua ya. Satusan oke, jempol ya. Pertanyaannya, dia bawanya betul atau enggak? Enggak, iya. Enggak, pasti. Karena, terus aku nanya lagi gitu ya, Bapak Gilang kenapa? Kan udah ditulis, Bapak kan lulus SD, tinggal baca doang, bilang begitu. Too much information my dear. Gue kecot palanya. Gue kenapa nggak beli? Gue apa dari martabak ya? Mari cari martabak hadiah token listrik, nggak ada. Bisa di paham maksudnya? Walaupun bercanda paham. Simplify the words. Kalau ngomong simple aja. Tujuannya aja dulu, jebret, baru dikembangin. Tergantung. Kalau mau nanya, orang nanya baru tambahin. Gak nanya, coba cek tidur apa enggak. Tapi kalau misalnya ada orang yang emang dia nggak mau nanya dengan ada orang kalau nanya juga kan panjang banget ya. Potong aja karena orang ya kalau nggak kebiasaan ngomong dikasih panggung ya ngomongnya jadi panjang. Dan aku tuh suka gini, intinya oke, saya sudah paham maksudnya, tapi mau nanya lagi. Sudah cukup ya, karena cuma hadiahnya sampai payung. Gak dapat tidak. Tapi ya, simplify the words. Pakai analogi. Pakailah analogi untuk memudahkan orang. Nanti saya ajarin caranya ya. Pakai analogi itu seperti apa. Oke. Maaf Bu Panas. Darling. Saya cuma mau nanya sedikit terkait kinestetik. Yuk. Kebetulan tuh anak bungsu saya tuh cenderung kinestetik. Dan Goyang ini mulu. sebuah tantangan saya untuk hari gini belajar online untuk anak kinestetik tuh. Apa ya, saya jadi berpikir keras itu gimana dia bisa ngikutin pelajaran gitu kan. Oke. Kita aja bisa. Boleh kelas 1 SD. kelas 1 SD. Pelajaran yang susah adalah Kayaknya hampir semuanya. Karena TK-nya juga kan TK pandemi. Jadi dia ngerasain cuma 1 tahun, kemudian online, berlanjut ke SD juga online. Ya. Anak kinestetik disuruh duduk belajar online Ya. itu kayaknya berat sekali. betul. Pertama adalah yang makasih. Kemarin saya ketemu sama Pak Nadim. Waktu kemarin ada bulan bahasa lah, apalah segala macam. Saya bocorin ya ilmunya ya. Adalah begini. Merdeka belajar adalah sesuai dengan kebutuhan anaknya. Semudah begini nih Mbak, semudah begini. Membacakan buku untuk anak. Pertama, biarkan dia yang memilih buku apa yang mau dibaca, bukan kita yang milih. Walaupun kita gak suka sama tuh buku, gak ngerti ini harus di buku ya. Lakukan tetap buku itu. Udah ya, yang pertama. Yang kedua, aku nanya. Pendampingan konsultatif dan asimetris, misalnya kayak begitu. Pendampingan konsultatif kan terus kan ngedampingin, tapi berbeda satu anak dengan anak yang lain. Nah gurunya mesti bisa
ada 3 pilar dunia pendidikan. Pertama orang tua, kedua sekolah, 3 masyarakat. Oke? Ya. Aku kasih bocorannya lagi. Anak kinestetik, si belatung nangka, ya, nggak bisa diem. Oke. Belajar pakai TikTok boleh nggak? Boleh banget. Lo jadi takut dong, teman-teman. Masuk. Tadi kan bunyi, kasih dong lagi gitu. Boleh banget? Boleh lah. Anak kinestetik mesti gerak, Mbak. Oke. Latihan bicara, latihan ngomong, latihan komunikasi. Saya mau nanya, darling, latihannya pakai apa? Depan kaca. Emang situ foto model? Latihan depan kaca itu latihan foto model, babe. Latihannya mesti pakai apa? Latihannya pakai handphone dong. Gimana sayang? Rekam dong. Itu orang kinestetik tuh ilmunya. Jadi kalau kita mau latihan ngomong, udah jago apa tidak, rekam. Kalau belum pede, rekamnya sendiri. Oke? Rekam sendiri supaya apa? Supaya kita bisa playback. Mana yang gak enak yang mesti diganti, mana yang begini-begini. Nangkep? Coba. Kalau latihan ngomong, ayo ulang. Kalau latihan ngomong, gak sama. Kalau latihan ngomong, jangan depan kaca. Emang situ foto model? Ya, jadi pakai kamera. Boleh gak ke anaknya yang kelas 1 SD? Boleh. Nanti dia playback. Dia melihat lagi, dia melihat lagi, dia melihat lagi, dia melihat lagi. That's the point. Oke, sip? Iya. Nah, buat kalau ilmu komunikasi adalah kalau misalnya udah makin pede, maka latihannya itu videonya dipegang sama orang lain. Karena kita butuh reaksi orang pada saat kita ngomong. Jadi kalau orang itu yang cocok, udah ngomongnya begini aja karena orang kayaknya ngait dari dia, gitu lah. Oke, sip. Pakailah sesuatu yang bergerak buat anaknya yang kinestetik. Jangan yang statis, dia mau bergerak, Mbak. Slide selanjutnya. Udah? Ada yang mau nanya lagi? Oke, sayang. Punya tim? Ya. Ya, terkait dengan kinestetik, Mbak, aku punya tim. Dia itu kayaknya aku lihatin sih tipenya tipe kinestetik ya. Goyang mulu. Iya. Dan dia adalah mungkin bisa dikatakan sekretaris lah. Iya. Saya itu saya ini orang visual ya. Iya. Dominannya visual. Iya, kelihatan. Iya. Dan aku paling nggak suka banget ketika lagi meeting dan itu posisinya dengan direksi ya. Dia tuh main pulpen gitu, cetak-cetak. Sikat sih pasti. Ya habis sih pasti. Itu yang aku lakukan. Terus aku paling nggak bisa ya, Mbak. Jadi iya. Gila ibu tiri. Ya. Bener. direksi lagi ngomong. Bener. Terus dia gimana? Langsung dong aku bilang sama HRD, lu rekrut orang gimana sih? Setuju. Dan aku gimana ya, itu berulang kali Mbak. Ketika kita lagi meeting, dia tuh ada di posisi ruangan atasan aku lah. Ya. Ngambil air di dispenser, bunyi dong, Bunyi. berjam-jam gitu kan. Aku langsung nengok, ini orang etikanya gimana gitu kan. Betul. Nah, gimana sih caranya untuk menghadapi orang seperti itu Mbak? Karena berkali-kali pakai kode, pakai lirikan, Betul. sampai dengan teguran apa sendiri, Betul. nggak mempan Mbak. Mau solusinya? Betul Darling. Jadi solusi yang kamu lakukan dengan ke HRD itu banyak sekali. Gitu. Jadi padahal saya sudah mengatakan kita main ya, dengarkan. Cluenya udah saya bilang, dengarkan. Saya distract dengan visual dan semuanya Hai guys, menjadi kita mulai kecot. sesi Oke. terakhir dari Sahnata. Jadi ini permainannya mendengarkan. Audio Ini visual kinestetik. dan ini kalau Sesi terakhir, ini tapi tetap kalau semangat ini, guys. Ayo kalau kita ini, lanjutin acara selanjutnya. ini
Dan ini punya kemampuan mendengar dengan baik, disebut auditory. How to contact dan communicate dengan orang auditory? Dengan sesuatu yang berbunyi, oke? Suara tentunya, yaitu, let's go Darwin. Apa? Telepon. Apa lagi? Handphone, tapi jangan WA. Mana handphone? Tapi apa sih? Voice note, oke? Oke, voice note. Karena orang auditori, sayang, tolok ukurnya kebalikan sama visual. Dia tidak mau eye to eye contact. Orang auditori dia akan multitasking. Jangan kecil hati dan sakit hati pada saat kita ngomong orangnya lagi nulis atau main handphone. Karena memang dia tidak membutuhkan matanya untuk ke sumber suara. Beda sama si visual. Dia memberikan telinganya ke sumber suara, yaitu mulut kita. Makanya matanya bisa ke tempat lain. Nangkep ya? Nangkep ya? Oke. Ilmu tambahan. Kalau menghadapi auditori, ketemu langsung, bicaralah di sebelah kanan. Karena apa? Cara kerja otak adalah pusat bahasa di otak kiri bawah. Jadi mesti seberangan. Oke? Tidak di sebelah kiri, tidak lebih berdampak. Lakukan di sebelah kanan. Makanya orang kalau koma, terus kemudian mau kita temenin gitu ya, ngomongnya tuh di sebelah kanan. Enggak? Pendengaran itu yang dibuka pertama kali sama Tuhan waktu kita jadi janin. Makanya ada terapi musik dan segala macam kan? Iya. Yang ditutup terakhir kali adalah pendengaran juga. Oke? Ya. Ada ilmunya kalau ngomong. Udah diajarin sama Hilbram belum tadi? SSJAP? Belum? Oke, yuk. Jadi ini mesti pakai perfect Indonesia. SSJAP, ketemu sama si auditori. Kan tergantung intonasi dan suara. S yang pertama, berbicaralah dengan semangat. 2, smiling voice, senyum. Gimana caranya bersemangat? Tadi aku sempat dengar tuh Hilbram cerita. Menceritakan dengan segala sesuatu, kita punya sense of belonging dengan yang apa yang kita ngomong. Jadi kita akan semangat. S yang kedua, smiling voice. C, jeda. Udah diajarin kan? Supaya pada sembuh tuh sembuh. Jeda juga memberikan kesempatan orang buat mencerna omongan kita. Jadi jangan gandeng sih, apa gitu ya. Kasih kesempatan orang buat mencerna. A, artikulasi. Kalau ngomong tuh dibuka mulutnya, jangan kumur-kumur. Suka gitu nggak? Gitu gitu. Aku tuh belum males gitu buka mulutnya. Apa? Bilang begitu. Aku bilang, Bapak ngomong buka. Gitu. Bilang tuh, lalu. Gitu. Apa sih lu ngomong nggak pakai kadal lu? Gitu. Oke? Ya. P, penekanan. Apa yang kudu ditekan? Yang penting. Diksi yang penting itu yang ditekankan. Jadi hal ini, nah itu tuh hal-hal yang penting. Jadi kalau misalnya ditekan kayak begitu, orang tahu. Sekali lagi, SSJAP. S yang pertama, S yang kedua, nice. J, A, P. Jadi Mas Mbak, SSJAP adalah ilmunya penyiar radio. Karena gigi, lidah, langit-langit, dan ujung tenggorokan adalah kendaraan imajinasi. Ngaku, berapa banyak kita yang ketipu sama penyiar radio? Ya, saya salah satu contohnya. Jadi ada penyiar lelaki yang aku pikir, wah gila ganteng banget ya. Perutnya rata, pasti kumis tipis, kalau dipeluk enak nih ya, cuddling. Tuh datang ke studio, astagfirullahaladzim. Mungkin lo bersuara lo kagak sejalan. Karena dia punya ilmu SSJAP itu, oke? Orang auditori, dia kuat sekali tuh SSJAP.
Orang auditori itu bisa begini. Oke, coba ya mainin. Aku sama kamu ya Mbak. Siapa namanya Mbak? Melani. Mbak Melani. Terjemahkan ya perasaanmu kepadaku ya. Melani, sini kamu. Suruh ngomong. Gila ya, gue sinetron banget ya. Soka ya. Melani, sini. Saya mau ngomong sama kamu. Perasaannya kayak apa? Dan deg-degan, nggak enak nih suara, gitu ya? Pasti situasinya nggak enak, gitu ya? Oke. Same, diksinya sama. Melani, sini kamu. Aku mau bicara. Rasanya apa non? Cepetan datang si Nes mau ngegibahin si bosnya Simon sama Dedi. Cepetan, nih orang nih kayaknya mau dibunuh sama mereka. Wah, cepet datang. Betul apa enggak? Padahal diksinya sama, oke? Jadi dengan intonasi yang berbeda SSJAP tadi itu buat orang auditori kuat banget. Lagi ya, orang auditori itu adalah orang yang suka live group di WA group. Asal tahu aja karena dia butuh nada. Tulisan nggak ada nadanya, nangkep. Yang tenang-tenang aja di WA group nggak pernah berantem itu si visual, oke? Kalau yang auditori ada aja dispute. Orang maksudnya apa, responnya apa. Enggak, dia nggak goblok, tapi nggak ada nada. Jadi susah buat dia kan. Pasti ini orang apa sih, nggak ada otaknya. Dia ada otak, otaknya ada. Cuma cara dia mengolah informasi beda. Dia butuh nada. Yang salah siapa? Dia apa kita? Kita, karena gak pakai filosofi daun pintu. Udah tahu orangnya begitu. Caranya beda dong. Nangkep ya? Oke, sip. Yang ketiga adalah kinestetik. Tunjuk tangan di sini. Siapa yang megang pena begini nih? Ngek. Cetak. Tunjuk tangan. Oke, sip. Siapa di sini yang duduk kakinya goyang-goyang kayak tukang jahit begini? Ya. Ya. Siapa di sini yang waktu kecil suka dicubitin sama emaknya karena mecahin barang? Iya. Siapa yang waktu sekolah ujian prakteknya lebih bagus daripada ujian teori? Ada? Itu yang disebut adalah orang-orang kinestetik. Oke? Anak kinestetik itu pokoknya pasti memalukan kalau diajak ke tetangga karena cangkir pasti pecah. Yang suka manjat gitu, itu anak kinestetik. Jadi anak kinestetik terlihat dari badannya yang terus bergerak, gak bisa diem. Anak kinestetik gak bisa disuruh baca, gak bisa dijelasin. Dia mesti melihat sendiri, mendengar sendiri, dan merasakan sendiri. Nangkep? Orang kinestetik nggak bisa dikasih laporan. Dia mesti nyobain produknya. Jadi salah kalau mau ngasih produk lewat WA. Dia kinestetik, dia mesti nyoba dulu. Oke? Emak-emak visual, yang penting tuh kue mengkilat, bungkusnya luncang ya, lucu gitu. Dibeli sama dia, itu emak-emak visual. Emak-emak auditori tergantung gosipan tetangga, centang beli gak enak banget. Dia beli. Emak-emak kinestetik sebelum beli, bang boleh nyoba dulu gak bang? Itu emak-emak kinestetik. Hebatnya Tuhannya luar biasa gitu. Ngerti? Nangkep ya? Lain ladang, lain ilalang. Kalau salah untuk lihat modalitas orang memahami informasi kita, yang salah bukan dia, yang salah kita. Hal yang lain adalah, contohnya ya, contohnya. Kalau misalnya aku bilang begini, Van, kayaknya enak ya kalau sore begini makan rujak bebek gitu ya. Kalau misalnya dia auditori, dia bilang ini rujak bebek, rujak bebek. Nah gitu, dia tuh auditori yang suka ngebetulin kita kalau salah ngomong ya. Kalau orang visual, dia bodo amat. Dia cuma melihat, ada rujak nggak sih gitu ya, ada rujak nggak? Oh nggak ada. Kalau kinestetik, dia akan bilang begini,
Mau bebek kayak mau bebek, rujaknya ada nggak buat gue makan. Nah, itu dia kinestetik. Oke? Kalau misalnya orang yang visual menghadapi kinestetik, itu yang paling lucu. Jadi gini nih, kan orang visual kan suka perhatiin kan atas bawah. Sementara orang kinestetik goyang-goyang. Nanti dia betulin rambutnya, hijabnya, perhiasannya. Si visual dalam hati begini nih, gemes ya, pengen gue jambak kapan. Gitu. Betul ya? Bisa diam nggak kakinya dan goyang-goyang? Nah gitu, kena kamu kalau di sebelah visual pasti bisa diam nggak? Gitu kan? Beda perbedaan. Abis itu dia diam, abis itu goyang-goyang lagi. Oke. Sekarang bikin slide. Yuk saya kasih ilmunya sekilas. Bikin slide. Mas, Mbak, kalau presentasi buat si visual ya ada ilmunya. Pertama adalah slide jangan lebih dari, usahakan slide itu jangan banyak. Maksimal itu 10 slide. Ingat, jangan kalau bikin slide itu bukan mindahin silabus ya ke slide ya. Jadi point keywords-nya saja. Storytelling yang kuat, lakukan seperti itu. Oke? Kemudian baris itu maksimal ada 5 baris kalau ada kata-kata. 7 kali 5 artinya maksimal 5 baris. 1 baris maksimal 7 kata. Oke. Lebih banyak video apa foto? Apa tulisan? Foto, pintar. Pun kalau ada video jangan lebih dari 2 menit. Emang bioskop. Oke. Jangan kelamaan, 2 menit aja. Kuatin di mana? Storytelling. Oke? Udah, selanjutnya. Silakan kalau ada yang mau bertanya ke saya sebelum saya masuk ke slide selanjutnya. Aman? Silahkan berapa? 4, oke. Boleh Darti. Ini tadi kan ada pembedaan 3 macam. Semisal dalam kenyataannya, apakah ada sebetulnya tipikal orang yang nggak murni-murni banget? Artinya bisa jadi Bisa. 2, bisa jadi ini sama ini kayak gitu. Bisa banget Mbak. Tapi selalu dia dominan yang mana? Sekarang aku nanya, saya tidak terlahir sebagai orang yang bisa main musik. Nah DNA aku tuh jauh banget seninya, oke? Dan otakku tuh sangat kiri, oke ya? Nah kemudian saya bisa nggak main musik? Bisa, tapi jelek, gitu, oke? Dilatih bisa nggak? Bisa, tapi pasti ada yang dominan, gitu. Berarti tetap dicari apa yang paling dominan. Kelihatannya dari bahasa tubuh aja Mbak, gampang. Yang dominan itu kelihatan dari bahasa tubuh. Mata adalah jendela hati dan jiwa. Mulut bisa bohong, mata gak bisa bohong. Oke? Orang yang melihat begini terus, maka dia itu adalah visual. Dia mencerna melalui indera penglihatannya. Kalau nanti webinar, kemudian kalau misalnya dia kamera off ya gak kelihatan dong. Tapi kalau kameranya on, dia tetap melihat kayak begini, dia visual. Tetapi kalau dia nunduk, dia gak, artinya dia auditory. Oke? Kalau badannya goyang terus, walaupun nih lagi webinar kan kelihatan kan goyang gelisah gini kan kelihatan kan, gitu ya, gitu terus gitu. Nah itu dia kinestetik. How to handle kasih video adalah buat kinestetik yang 2 menit itu kalau bikin slide. Pasti ada yang dominan. Sama-sama sayang. Baik, Mas Luk. Mau tanya terkait pembuatan slide presentasi. Yo. Itu apakah kita melihat dari audiensnya atau kita melihat dari medianya? Apakah medianya Oke, siap. online atau media? Ya. Kalau misalnya saya mudah-mudahan si Hili tadi pagi udah ngajarin ini, kalau nggak aku tambahin, oke? Bedanya kalau misalnya lagi online webinar ngomongnya lebih lambat, oke? Ngomong speednya mesti lebih lambat karena ada media untuk transfer. Orang kita ngomong hadapan-hadapan aja kita suka loading lama. Ini lo ngomong apa ya? Gitu kan ya? Apalagi kalau misalnya ada online gitu Mas. Jadi bicara lebih lambat. 2, simplify your words. Ngomong itu jangan kepanjangan. Ini penting nih buat perempuan-perempuan. Kalau ngomong tuh panjang banget ya. Mau bukti? Gue sindir nih ya.
Ini ngomongin aku deh ya, ngomongin aku. Jadi saya tuh kalau misalnya nulis begini, yang berasa ya pasti ketawa. Seorang perempuan nulis WA ke Oh ya Mbak, ini kan salah satu bisnisnya Teka Sangu nih. Iya. Salah satu baru mulai Iya. sama Pak Hari. Ini bisnis workshop, jadi ada pelatihan dan konsultan. Iya. Nah, kita dari Teka Sangu ini minta masukan dari Mas Anas gitu sebagai trainer yang sudah ikut bekerja sama dengan kami gitu loh Mbak. Gimana kesan dan mungkin ada apa sih masukan-masukan buat kami sebagai pemula di bidang bisnis ini gitu loh Mbak ke depannya. sebuah kegiatan yang sangat bagus sekali karena setiap orang yang bekerja di sebuah perusahaan dia pasti membutuhkan ilmu untuk terus belajar atau upskill. Iya. Maka dengan apa yang dilakukan oleh PT Sangu seperti ini akan membuat human capital gitu ya, sumber daya manusia akan menjadi meningkat dan dia akan praktis dalam bekerja. Pelatihan itu menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan karena bukan hanya untuk dirinya tetapi dampaknya buat perusahaan Iya. mereka itu besar sekali. Iya. Mungkin orang nunggu belajar itu karena merasa yakin apa yang sudah dilakukan udah bisa karena yang dilakukan kan itu lagi. Tetapi lupa bahwa dunia itu berkembang, ilmu juga berkembang. Maka yang dibutuhkan adalah orang-orang yang pasti bisa memberikan feeding keilmuan sesuai dengan perkembangan zaman yang sesuai dengan pekerjaan mereka. Iya. Begitu. Sukses Oke. ya. Iya. Thank you. Terima kasih Mbak Sanya.